pangan tidak ada negara. Saya katakan berkali-kali, bertahun-tahun, tanpa pangan tidak ada negara. Tanpa pangan tidak ada NKRI. Mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan. Ini merupakan poin dalam Asta Cita nomor 2 yang nampaknya akan difokuskan dalam pemerintahan Presiden Prabowo 2-3 tahun mendatang. Tak heran ya jika berbicara terkait swasembada pangan ini nampaknya Presiden sangat menggebu-gebu. Seperti yang tadi sama-sama kita lihat, tanpa pangan tidak ada NKRI. Serius banget ya, fokus Presiden dalam swasembada pangan. Untuk itu, dalam pemerintahan Presiden Prabowo, tak hanya TNI, Polri juga dilibatkan untuk menyukseskan ketahanan pangan. Ini pun menjadi polemik lantaran adanya perluasan wewenang militer di ranah sipil. Apakah ini merupakan langkah yang tepat? Cuaca cerah di Istana Negara. Merah putih berkibar, lambang berjaya. Bersama saya Elisa Sinaga. Mari kita simak apa kata Istana. Guna mewujudkan swasembada pangan, Presiden Prabowo memerintahkan agar TNI bertugas melaksanakan program menanam 1 juta hektar padi, sedangkan Polri menanam 1 juta hektar jagung. Adapun dalam panen raya jagung kuartal 2 dan pelepasan ekspor jagung ke Malaysia di Bengkayang, Kalimantan Barat, Presiden Prabowo mengapresiasi kinerja aparat kepolisian yang turut bergabung untuk menyukseskan kedaulatan pangan. Presiden bahkan menegaskan bahwa sinergitas antara TNI Polri dalam usaha kedaulatan pangan ini adalah sesuatu yang unik dan bisa diganggu oleh kekuatan asing. Sebanyak 1.200 ton ke Malaysia. Terima kasih. Hal ini dikarenakan Indonesia akan muncul sebagai negara yang makmur jika menjaga sinergitas antara lembaga terkait untuk mengusahakan kedaulatan pangan. Polisi harus demikian dan saya terima kasih Kapolri nangkap apa yang dilakukan Kapolri dengan jajaran Polri selama ini, mengambil inisiatif meraih suatu peran, mengatakan polisi ingin ikut serta dalam usaha kedaulatan pangan, dalam usaha swasembada pangan. Karena swasembada pangan adalah kunci daripada keamanan. Swasembada pangan adalah kunci dari kemerdekaan. Tidak ada bangsa yang merdeka kalau tidak bisa produksi pangannya sendiri. Provinsi harus swasembada pangan. Setiap provinsi harus swasembada pangan. Ini adalah sesuatu yang unik. Dan ini sesuatu yang selalu kita diganggu. Bangsa-bangsa lain, kekuatan-kekuatan asing lain kadang-kadang nggak suka lihat sinergi ini. Ya, karena kita akan muncul sebagai sesuatu negara yang sangat makmur, saudara-saudara sekalian. Namun di sisi lain, terdapat kegagalan proyek penanaman jagung oleh Polri di salah satu daerah, yakni Jayapura. Masyarakat menilai bahwa polisi tak berpengalaman dalam menanam jagung. Pemerintah pun turut menanggapi hal ini. Dalam salah satu wawancara eksklusif dengan Wakil Pimpinan Redaksi Nusantara TV, Abraham Silaban, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan bahwa proyek tersebut merupakan salah satu contoh yang tidak optimal. Menurut Sudar, terdapat ratusan proyek penanaman jagung di beberapa daerah yang turut mendongkrak hasil panen jagung dan turut meningkatkan ekspor jagung Indonesia. Bukan polisi nyangkul-nyangkul nanam jagung, salah. Salah dong. Iya. Yang benar tuh yang nanam adalah masyarakat. Polisi, TNI, dan Polri kita minta untuk, ini kan operasi penggalangan, Pak. Penggalangan tidak hanya di Papua, di semua daerah. Menggalang supaya apa? Supaya kalau nggak ada rakyat miskin, panennya bagus kan relatif damai di desa-desa.
Nah, maka TNI terlibat, polisi terlibat. Kita membina, ayo nanam padi, ada masalah apa? Oh, ada masalah Pak serapan Bulog. Babinsa ikut berkomunikasi dengan Bulog. Bagaimana ikut mensukseskan serapan Bulog sehingga petani mendapatkan pembelian gabah yang baik. Sehingga petani happy, sejahtera dong, ya kan? Kalau sejahtera dan happy, maka tidak ada gejolak dalam masyarakat. Mungkin angka kriminalitasnya juga akan berkurang. Gitu Pak ya. Karena apa? Karena orang tuh cukup penghasilan. Sementara itu, Ketua Indonesia Police Watch, Sugeng Teguh Santoso, menilai bahwa adanya penempatan militer di pertanian lantaran Presiden tak ingin adanya kasus-kasus korupsi yang melibatkan kegiatan impor kembali terjadi. Namun Sugeng juga menambahkan bahwa adanya wewenang Polri di ranah pertanian jangan sampai membuat penegakan hukum di Indonesia semakin menurun. Kemudian mengapa TNI Polri dilibatkan? Inilah sebetulnya kegagalan reformasi 2018 yang mau menempatkan sebetulnya pemerintahan sipil sebagai solusi bagi bangsa ini, ya. Pemerintahan sipil sebagai solusi buat bangsa ini ternyata produktivitas kinerjanya rendah. Yang terjadi kan korupsi, ya. Desentralisasi, otonomi yang diperluas, malah menghasilkan raja-raja kecil. Apakah pekerjaan TNI Polri yang tupoksinya bukan sebetulnya menyediakan pangan ini bisa dikritisi dari sisi bertentangan dengan tupoksinya? Menurut saya tidak, ya. Nah, inilah yang harus diletakkan dalam kerangka bahwa Polri, kita bicara Polri ya, Polri berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah alat kerja atau instrumennya Presiden. Terjunnya Polri dalam ranah pertanian memang tak menyalahi tupoksi Polri karena dianggap sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 tentang tugas dan wewenang Polri. Di poin terakhir bisa sama-sama kita lihat pemirsa bahwa tugas Polri adalah memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Tapi kita jangan sampai lupa dengan 2 poin lainnya dalam undang-undang tersebut yang juga sangat penting. Yakni tugas Polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, serta penegakan hukum. Lalu jika alasan utama Presiden melibatkan Polri sebagai instrumen Presiden dalam menjaga swasembada pangan, lantaran di pemerintahan sebelumnya pada saat ranah pertanian dipegang oleh sipil banyak terjadi kasus korupsi. Maka seharusnya ketika adanya penyelewengan di masa depan yang dilakukan oleh aparat ataupun petinggi TNI Polri, Presiden akan menindak dengan sangat tegas oknum tersebut. Jika benar demikian, maka tak hanya swasembada pangan, namun penegakan hukum yang juga masuk ke dalam Asta Cita ke-7 ini dapat diwujudkan dalam pemerintahan Presiden Prabowo 5 tahun mendatang. Elisa Sinaga, Muhammad Reza, Jurnalis NTV melaporkan.